Hai Potato Tarot, apa kabar kalian semua? Selamat siang. Ya, di sini ada 3 buah kartu. Silakan kalian pilih file 1, file 2, file 3 untuk menentukan apa tujuan hidup kamu dan sumber kekuatan kamu. Dalam arti potensi ya. Kekuatan spiritual atau supranatural, nanti kita akan lihat kamu condongnya di mana. Silakan dipilih 1, 2, 3. Aku kasih waktu 10 detik dari sekarang, dan jika memang membutuhkan waktu, silahkan kalian untuk apa? Silahkan kalian untuk mempause videonya. 1, 2, 3. Oke, kita akan masuk ke pembacaan kartu pertama. Halo semuanya, untuk kartu pertama, aku akan coba untuk bacakan sebenarnya apa yang menjadi tujuan hidup kamu dan juga kekuatan spiritual kamu. Oke, teman-teman. Di sini aku melihat kamu berpotensi untuk lebih ke arah spiritual ya. Aku ngelihatnya di sini ada kartu studi. Intinya, kamu di sini bisa menghasilkan dari apa yang sudah kamu tahu, apa yang sudah kamu pelajari. Karena ilmu apapun yang masuk ke dalam diri kamu itu bisa bermanfaat untuk semua orang. Dan di sini ada kartu Angel of Balance ya. Angel of Balance itu lebih seperti kamu mendapatkan keseimbangan, di mana energi yang baik adalah ketika kamu menginspirasi seseorang. Kartu studi itu mengklarifikasi semuanya. Kamu memang diciptakan spiritualnya dari belajar. Jadi dengan belajar, kamu tuh akan lebih kayak mengurangi kegalauan. Aku lihat ya, membaca. Nah, ini buat kalian yang misalnya banyak galau nih, banyak galau gara-gara pacaran atau apa. Gunakan waktu kamu untuk research, atau kamu pengen apa nih? Kira-kira aku pengen usaha ini nih, aku melakukan research, terus nanti aku akan pelajari bagaimana. Nah, kamu tuh bisa, karena kamu tuh memiliki kemampuan di kepala. Jadinya kendalanya adalah ya, satu nih masalahnya biasanya di kepala, di mata, di telinga, ya. Kamu biasanya ada gangguan di situ, dan di pundak. Buat kamu yang milih ini, rata-rata pundak kamu tuh berat gitu loh. Kenapa? Karena banyak sekali yang kamu simpen di kepala kamu. Dengan cara belajar, mengedukasi, itu nanti akan menambah confidence atau kepercayaan diri kamu. Sehingga hidup kamu itu bisa seimbang. Kamu ke orang lain seimbang, kamu ke dirimu sendiri juga seimbang. Ya, jadi ranah kamu adalah ranah spiritual. Kita lihat lagi di sini, kita punya oracle. Ada clarity dan celestial. Teman-teman, di sini aku bisa pastikan ya, ada sesuatu yang menjadi penjelas di diri kamu. Kamu itu memang orangnya menginspirasi. Di sini kan apa ya? Kamu tuh bisa memiliki kekuatan untuk mengubah persepsi seseorang. Di sini kamu bisa memiliki manifestasi. Misal kamu suka sama seseorang nih, kamu suka sama seseorang, kamu bisa manifestasi dari alam mimpi atau dari intuisi. Misal kamu meyakinkan, oke, ini deal-dealan nih, kita kerja nih, oh ya nanti, atau enggak kamu mau ngelamar kerjaan gitu kan, oke nanti kita kabarin lagi nih. Kamu bisa tahu tuh, misal nama HRD-nya siapa, namanya siapa, gimana ya kan, wajahnya gimana, klarifikasikan dari mimpi, nanti bisa termanifestasi. Entah tiba-tiba kamu beruntung aja, oh iya kamu keterima gitu. Kalau misalnya kamu juga nggak keterima pun, kamu juga udah ada kayak ada feeling, oh kayaknya nggak bakal masuk deh, kayaknya aku mesti cari yang lain, kayak gitu ya. Yang kedua, kekuatan spiritual kamu adalah celestial di sini. Celestial itu lebih seperti kayak spirit atau guides, penjaga. Makanya gini teman-teman, banyak yang mengira kamu tuh mungkin muka dua.
Padahal kamu di sini adalah orang yang menjaga. Misalnya kamu sayang akan sesuatu dan lain-lain, apalagi kalau di kantor mengenai pekerjaan, itu kamu benar-benar kayak jujur, ya. Karena di sini tuh ada spirit guide kamu yang mengikuti bahwa kejujuran itu nomor satu. Jadi kamu apa adanya. Gak heran kalau kamu tuh banyak menarik pembenci di sini. Kenapa? Karena kamu tuh kesuksesannya bukan dari skill yang gimana-gimana kok. Skillnya tuh udah di kepala kamu. Nggak akan orang tuh bisa kayak nyamain atau gimana, nggak akan bisa. Semua tuh originalitas dari diri kamu. Ya, jadi kamu yang memilih pile nomor 1, aku bisa pastikan kamu keranahnya adalah ke spiritual. Kita akan lihat di sini kartu-kartu yang terbuka. Ada kartu 5 cups, ada kartu 8 of sword. Teman-teman, kamu tuh orangnya nggak enakan ya. Kamu tuh seakan-akan kayak masalah terjadi tuh pasti kamu kayak ngerasa ini salahku gitu. Kenapa? Karena kamu adalah orang yang pemikir. Ini kendalanya di sini. Kamu bahkan kayak merasa suka nggak enakan, walaupun kamu rugi, walaupun kamu merasa kamu disudutkan, kamu tahu, tapi kamu yang lebih banyak mikir, kok dia begitu ya sama aku. Iya nggak sih? Jadi di sini kelihatan nih, kamu tuh serba nggak enakan. Kayaknya kenapa ya tiap ada aku rasanya tuh kayak aku tuh ngerusak segalanya gitu loh. Penyebabnya ini pasti gara-gara aku, dan banyak sekali kamu tuh punya pikir ini pasti gara-gara gue. Setiap gue ada di satu circle tertentu, pasti jatuhnya gue yang jadi korban. Banyak yang kayak gitu nggak? Yang pilih PL1. Kamu sebenarnya superior loh, tapi kamu dibuat kayak inferior di sini. Kamu dibuat kayak nggak enakan. Karena kamu apa-apa mikir, pusatnya ada di kepala, ya. Kamu punya otak yang cerdas di sini. Jadi teman-teman, di sini kalau misalnya kamu terlalu tidak seimbang, kamu tuh akan jadi super sensitif banget. Kayak serba nggak enak, terus sakit, tiba-tiba kepikiran. Banyak di sini yang sakit gara-gara kepikiran. Nah, yang aku bisa lihat dari sini, sisi positifnya adalah ya kamu tuh melihat sesuatu yang tidak dilihat dari orang lain. Misal kamu tuh ngelihat seseorang, kamu jangan temenan sama dia tuh begini loh, dia tuh bahaya. Tapi kamu kalau ngerasa nyaman, kamu akan nampung. Kamu tuh berpikir terbalik, oh enggak, orang ini tuh masih ada sisi baiknya. Dan di sini ya nggak heran kalau misalnya banyak orang yang memanfaatkan kamu, karena kamu selalu melihat terbalik, tidak melihat apa yang orang lain lihat. Kamu selalu melihat tuh lebih dalam lagi, dan ini menjadi beban buat kamu. Ini jatuhnya nanti kayak dipersalahkan, troublemaker, ya kan? Orang anggap kamu tuh pasti jelek aja gitu loh, karena mereka benci dengan keseimbangan kamu, balancing kamu tuh, ya. Ini kamu tuh banyak cobaannya yang pilih PL1. Ada kartu The Hermit, dan ada kartu yang memilih pile 1. Di sini kamu nih adalah orang yang introvert, dan kamu itu kalau udah sayang sama seseorang atau sayang benda, kamu jaga. Ya, ini adalah kelebihan kamu. Kamu adalah orang yang setia. Kamu adalah orang yang nggak mau cari ribut sebetulnya. Jadi kamu pengen aman aja dalam hidup kamu. Ini bagus ya teman-teman, dipertahankan aja. Dan ini ada kelebihan kartu ya. Wow, ini keren banget. Kelebihan kamu adalah apa sih? Ketika kamu menciptakan sesuatu, misalnya gini, kamu kuliah di kuliah ekonomi, tiba-tiba kamu masuk politik, misalnya. It happen, itu mungkin aja. Sesuatu yang di luar jalur. Dan kalau aku lihat di sini ya, semuanya akan jadi cuan buat kamu. Kamu keren banget. Aku bisa make sure selama kamu di sini banyak balancing. Potatonya jatuh.
Potato di sini ya. Oh iya teman-teman, aku lagi membuat merchandise untuk Potato Tarot. Nanti kalau misalnya sudah jadi, aku akan pilih 3 pemenang, akan mendapatkan spesial dari aku ya. Di sini kamu harus tetap seimbang dengan apa? Ya, maksudnya kamu nggak perlu jadi orang ekstrovert atau nggak perlu jadi orang ikut-ikutan. Yang kamu lakukan adalah buang ya, namanya jeleknya kalau orang terlalu pintar atau terlalu menggunakan kepala, itu terlalu banyak overthinking. Ini harus dihilangkan. Kenapa? Kalau kamu terlalu repot sama urusan yang bukan urusan kamu, atau repot dengan hal-hal yang orang lain lakukan pada kamu nggak akan maju. Kemampuan kamu di sini kayak terpendam gitu. Dan aku ngeliat di sini, apapun yang kamu lakukan, apapun minat dan bakat kamu, selama kamu berilmu dan kamu punya semuanya, ini akan jadi uang buat kamu. Ya. Dan terakhir, ini kelebihan kartu sih teman-teman, harusnya cuma 9, tapi entah kenapa 9 ya, tuh 2, 3, 4, 5, 6 tuh. Oh ya, pas 9, ini kartu terakhir. Bukan kelebihan sih emang ini, aku salah hitung, pikir 10. 6 of Swords. Yang harus kamu lakukan adalah terus maju. Kamu tahu nggak, terus majunya ini bukan dengan kamu berkelompok ya, tapi kamu harus benar-benar sendiri mencari ilmu. So, kekuatan kamu adalah kekuatan dengan belajar, menginspirasi orang banyak, dan tetap independen. Jangan pernah masuk ke dalam kelompok atau grup atau komunitas, kecuali komunitas senang-senang aja. Ya, ikut satu komunitas, tapi komunitasnya itu yang benar-benar yang kayak mental health. Karena di sini aku ngelihat kamu rentan sekali sakit di kepala, di punggung, di mata ya. Apa yang kamu dengar tuh cepat masuk karena kamu tuh pikiran di sini. Jadi harus banyak berpikir positif. Kelebihan kamu adalah belajar, dan kamu adalah orang yang cerdas, bisa mengafirmasi apapun menjadi uang. Harus seimbang, oke? Terima kasih yang sudah pilih pile 1. Kekuatan kamu adalah supranatural, jadi stop main-main perdukunan. Terima kasih, sampai ketemu di pile 2. Hai buat kamu yang memilih pile 2 bersama Potato Tarot. Aku akan lihat apakah kamu di bidang spiritual atau supranatural. Kita akan lihat di sini potensi diri kamu, ya. Family atau keluarga, central to your life purpose. Di sini ada 5th chakra. Oke, teman-teman, ada Archangel Gabriel. Kita akan jelasin di sini. Wow, manifest dan blessed. Kamu jago memanifestasi, teman-teman. Like a witch. Ya. Blessed itu merasa terberkati. Tujuan kamu adalah keluarga. Kamu cocok untuk masuk ke dalam komunitas, ya. Dan aku ngelihat di sini kamu tuh adalah orang yang sangat care dengan lingkungan kamu. Kamu sangat mencintai teman kamu. Kamu tuh terbiasa dengan suka berteman, nggak mau sendirian. Dan di sini ada kartu 5th chakra, ya. Setiap yang kamu omongin, teman-teman, setiap yang kamu omongin di sini itu bakalan jadi manifestasi, bakal jadi manifestasi. Dan aku ngelihatnya banyak yang terbantu dari perasaan atau feeling so good kamu. Banyak gak sih di sini yang kelihatannya kayak everything is family. Aku berusaha untuk teman aku. Gimana caranya biar teman aku tuh happy dan lain-lain. Gimana aku nggak cacat di mata teman. Kamu terbiasa ya masuk ke dalam misalnya organisasi, atau kamu di sini memang adalah suka keramaian. Aku ngelihatnya karena kamu memikirkan itu kayak pengorbanan kamu itu hanya untuk orang yang kamu sayang. Dan di sini kamu biasanya feelingnya paling bagus karena setiap yang kamu torehkan takutnya itu terjadi. Kamu punya kekuatan untuk manifestasi yang besar.
Walaupun ini family, walaupun ini namanya kekuatan cakra ya. Dan di sini ada kartu blessed. Kartu blessed itu lebih kepada terberkahi. Kemudian aku ngelihat ya, manifest tuh apa yang kamu ucapkan tuh biasanya kayak jadi kenyataan. Makanya hati-hati dalam bersumpah atau bicara. Karena aku lebih ngelihatnya di sini apa yang kamu bicarakan ya teman-teman, itu kayaknya memang feeling dari semesta. Kamu punya gift atau punya satu kelebihan dimana ini ada blessing. Kamu diberkahi dari tenggorokan ya. Kalau misalnya tenggorokan kamu di sini bagus, maka itu seimbang, maka apa yang kamu omongkan, misalnya nih feeling gak enak, atau kenapa ya kok aku bakal begini, itu ntar kejadian. Kamu punya manifest yang kuat juga di sini. Aku ngelihatnya organize, kamu tuh bisa menarik. Ini lebih ke arah kekuatan supranatural. Ya. Karena kenapa? Biasanya kalau orang yang bicaranya misalnya asal spontan atau gimana, itu kamu rasa ya, kamu rasa di sini. Dan aku melihatnya itu karena memang ada bisikan atau ada gayet dari semesta. Ini bisa dari leluhur ya, dari leluhur. Ini tuh bukan yang kayak energi yang tinggi atau enggak, walaupun aku bilang supra, tapi lebih kepada ke bumi gitu ya, karena ini energi dari leluhur, turun temurun. Kamu punya energi ini gitu. Jadi kamu jangan sedih kalau aku bilang oh ya kamu punya kekuatan supra. Ini hanya jurusan aja kok, tenang aja. Kita akan lihat di sini ada Queen of Pentacles dan ada kartu Three of Swords. Aku melihatnya banyak sekali di sini apa yang kamu kerjakan kadang-kadang tidak berhasil. Ini kenapa? Karena cakra kamu ini mungkin kamu nggak latih dan tidak seimbang. Kamu kalau punya keinginan itu kayak, yuk berani ambil resiko. Berani ambil resiko, tapi rata-rata ya, entah kamu stuck atau jatuhnya kamu tidak mendapatkan yang kamu inginkan. Kamu di sini punya ambisi, ambisinya besar banget. Jadi ranah supranatural itu bukan berarti aku jelek dong, enggak. Tapi ini kayak ada blessing atau manifest dari turun-temurun keluarga kamu yang memberikan feeling so good tuh. Kepalaku langsung yang memberikan feeling so good, biasanya spirit guide kamu atau memang dari leluhur. Kamu kenapa nggak leluhur itu datang sama kamu? Kamu karena kamu banyak kegagalan. Leluhur bilang kamu tuh masih butuh bimbingan atau kamu manja. Jadinya di sini kalau kamu apa ya, leluhur tuh kayak kasihan sama kamu karena hidup kamu mungkin tidak selalu mulus dan tidak selalu indah. Makanya mereka itu kasih kamu feeling. Tapi kadang-kadang kamu masih belum seimbang di sini aku lihat. Ya. Kamu lebih kayak mengatasnamakan keriuhan dibanding diri kamu. Kamu terlalu banyak berkorban buat orang lain di sini. Kamu terlalu menyelamatkan orang lain, kadang kamu tidak memikirkan dirimu sendiri. Begitu, ya. Ada kartu King of Swords dan ada kartu Nine of Swords. Kamu kadang-kadang jengkel, aku ngelihatnya. Ketika kamu sudah bicara sesuatu, tetapi banyak yang nggak dengerin, akhirnya mereka kena, oh begini loh. Kamu tuh banyak sebetulnya ya, kayak kamu ngomong apa banyak yang nggak ngedengerin. Kadang-kadang kamu juga kemakan ambisi kamu yang membuat kamu itu sedih. Kamu kepikiran. Aku lihat kamu ambisinya besar di sini. Sebenarnya aku bilang energinya ini masih raw. Raw tuh masih mentah. Karena di sini nggak ada yang aku lihat suka meditasi. Yang milih nomor 2 ya.
belum menyatu dengan ground, belum grounded banget, masih ada namanya energi emosi. Jadi ego itu lebih besar, teman-teman. Kadang kamu tuh, ayo perang, aku nggak akan ngalah, ayo perang. Walaupun kamu di sini kayak ini, oke, aku berani aja gitu. Pada akhir-akhirnya kamu kayak nyerah. Ya, jadi kamu masih kemakan ego untuk yang memilih pile 2. Di sini ada kartu star. Kamu orangnya suka begadang kalau di malam hari untuk mendapatkan ilham biasanya. Ya, aku nggak tahu kenapa, tapi kamu kayak suka berdoa kalau malam atau apa ya, mengharapkan sesuatu, kamu minta gitu. Dan seketika kamu tuh kayak entah paginya tuh kamu kayak langsung dapet ilham gitu. Aku manifestasi nih, aku nggak punya uang, besok kejadian. Misalnya aku mau punya uang nih, besok tuh langsung ada gitu loh. Ada aja yang bisa dikerjakan sama kamu. Ya. Dan di sini ada kartu Nine of Wands dan ada kartu Princess of Wands. Kamu tuh orangnya lebih kepada apa ya? Gimana kamu tuh nyaman sendiri. Aku ngelihatnya, kamu nyaman sendiri. Kamu memang sayang sama keluarga kamu, tapi di sini kamu tuh kayak orang yang keras kepala gitu loh. Persistence dengan apa yang kamu tuju. Tujuannya ini ya ini, gak bisa dirubah. Makanya aku bilang di sini masih ada egois, masih ada apa sesuatu tuh pengen dibenarin. Makanya kalau kamu di sini bisa seimbang, teman-teman, bisa berkomunikasi dengan spirit guide kamu, caranya gimana? Perbanyak sholat, ibadah dan lain-lain. Kamu bisa jadi orang yang apa ya, menyelamatkan community, atau bisa dibilang kamu tuh kayak apa ya, punya feeling so good. Terus kamu di sini bisa memanifestasi sesuatu. Tapi kalau bisa sih manifestasikan untuk dirimu sendiri dulu. Karena tujuan kamu itu sebetulnya harus ngelepasin egonya dulu, baru ini jalan gitu loh. Baru kamu bisa mendapatkan kedamaian di situ. Lepasin dulu egonya. Kamu coba untuk dirimu dulu deh. Gak usah takut kesendirian, gak usah takut kesepian di sini. Ya, karena cobalah untuk kayak keep apa yang kamu punya. Gak usah kepancing dengan lahan tetangga. Dan di sini kan banyak nih sebenarnya yang udah kamu korbankan gitu. Kadang-kadang nggak berhasil sedemikiannya. Itu karena kamu banyak ego. Padahal kamu tuh punya namanya guidance. Kamu punya teman dari leluhur. Itu nggak kelihatan, tetapi kamu bisa komunikasi. Caranya gimana? Dengan cara misalnya sholat malam, tahajud, minta dipertemukan supaya nanti kamu ketahuan nih nasihatnya gimana. Ya. Selamat, memang kamu adalah seorang supranatural di sini karena ada kartu Ten of Swords. PR-nya adalah di sini kamu nggak perlu menyelamatkan orang banyak ya. Kamu harus lebih memikirkan untuk diri kamu karena kamu udah banyak sekali kemunduran karena kamu ngelindungin orang lain gitu. Jadi yang memilih PL2, PR-nya adalah coba kamu komunikasikan secara supranatural ya, bukan kedukun, tapi supranatural itu lebih kepada kayak dia ini kayak korin kamu gitu loh. Kamu mesti berdoa, minta ke Tuhan untuk dikomunikasikan karena nanti dia yang akan ngejagain kamu di sini. Oke, ini kayak turun temurun gitu loh, kayak eyangkung ya turun. Kamu ada kekuatan itu untuk memanifestasi. Bisa jadi nanti kamu akan jadi orang yang memiliki apa namanya, bukan aku bilang indigo, tapi ada yang berkebutuhan khusus gitu ya. Misalnya, maksudnya kemampuan khusus kok berkebutuhan. Kemampuan khusus gitu. Misalnya feeling kamu so good, kamu jangan kesana deh, nanti kok feelingku nggak enak. Nah, kamu tuh kayak gitu-gitu loh ntar jadinya. Bukan cenayang ya, tapi lebih kepada feeling so good aja. Itu salah satu kemampuan atau gift yang harus kamu asah. Dan ini masuk karena supranatural, oke? Ya, bisa jadi kayak ada benda pusaka atau apapun di sini ya dari leluhur kamu yang bisa kamu simpan atau gimana, itu jadi kayak guide atau korin ya. Kamu boleh tanyalah ke sejarah keluarga kamu.
ya, tapi digunakan untuk hal baik, karena rentan digunakan untuk kejahatan. Takutnya kamu ada yang mau jadi dukun. No, tidak boleh. Oke? Terima kasih yang sudah ikut readinganku. Kalau nggak cocok ya minta maaf, karena ini energi orang banyak. Hatimu mengatakan demikian, ya ini adalah pilihan kamu. Kalau misalnya enggak, Kak, aku tidak merasa begitu, kamu gali dulu. Kamu gali dulu, karena hati kamu sudah kesini, ya kamu harus ikutin itu. Nggak bisa kamu pindah ke A atau B, ke pile 1 atau pile 3. No, ya. Terima kasih yang sudah ikut readinganku. See you. Kita masuk ke pile 3. Hai, Potato Tarot. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Ya, sekarang aku ingin membacakan mengenai kamu masuk ke potensi yang mana, spiritual atau supranatural, apakah kekuatan kamu, ya. Untuk pile 3 ini pile terakhir. Jadi apapun bacaannya di sini kita fun aja, tapi coba untuk dipikirkan, digali, ya teman-teman. Karena sayang loh potensinya kalau kamu ini. Pile 3, kita lihat di sini. Talk to your angels. Oke. Di sini itu kalau disuruh nanya kepada semesta, kepada kepada penjaga kamu, spirit guide atau penjaga. Setiap orang tuh pasti ada penjaga, tinggal bagaimana kamu meminta meminta advice-nya. Kok device minta handphone gitu. Dan yang kedua di sini ada adjacent possibilities. Aku bilang untuk pile nomor 3 ini belum masuk ke ranah manapun, karena kamu ibaratnya baru mengalami spiritual awakening, ya. Jadi masih bingung apakah kamu masuk ke spiritual atau supranatural. Itu masih belajar spiritual awakening, bagaimana mengasahnya. Kita akan lihat di sini ada kartu Joyous dan ada Blossom. Bagaimana cara mengasahnya? Bagaimana biar kamu tahu nih jalur aku kemana? Ya, ini harus ada spiritual awakening dulu. Harus memilih, harus apresiasi dengan apa yang kamu lakukan, ya, banyak-banyak bersyukur dengan apa yang kamu lakukan. Kemudian ada kartu Blossom di sini lebih seperti kayak melakukan perubahan atau perkembangan. Nah, di sini masalahnya untuk kamu yang memilih file nomor 3, biasanya tuh kamu tuh kayak melihat teman-teman kamu maju. Temen aku tuh ada loh yang seumur aku tuh kayaknya udah jadi apa, aku kok cuman begini-gini aja. Atau aku tuh kayak nggak punya kemampuan deh, Kak, nggak punya hobi. Nah, kamu masuk ke ranah nomor 3. Itu kemana? Komunikasi kamu dengan semesta, kamu kayak kurang connecting, kamu kurang fokus sama diri kamu. Kamu tidak menyadari ada potensi atau bakat sebetulnya yang bisa membawa kamu menjadi orang yang lebih maju, atau orang yang membuat ada perubahan-perubahan. Bukan aku bilang kamu lazy ya teman-teman, bukan aku bilang kamu malas, tapi ada beberapa yang malas. Malas untuk ibadah, malas untuk spiritual, ya udah jalanin aja. Gua mau kerja ikut orang, ya udah takdir gua begini, gitu loh. Nggak ada sense untuk merubah takdir. Dan di sini ya kamu yang udah kayak udah gua gini aja, gitu. Ya cuman gitu-gitu aja. Dan di sini ada kartu Joyous, itu lebih seperti kayak kamu harus membuat pilihan. Oke, aku mau berubah apa enggak nih sekarang? Ya, pikirin dulu. Kamu catat sekarang besar-besar tuh di notes kamu. Aku ingin berubah atau tidak sekarang? Ini biasanya orang-orang yang nggak peduli. Pokoknya hidup aku udah enak. Hidup aku udah aku syukuri sekarang. Aku nggak mau cari masalah. Aku nggak mau ada spiritual awakening. Ya, you are just only human kalau gitu, dan nggak punya bakat, nggak punya apa-apa. Yang penting gue kerja dapat duit. Nggak begitu hidup. Ayo usahakan buat progres. Kira-kira kamu di tahun ini apa? Ini orang yang susah untuk planning. Aku bilang, misalnya kalau udah planning cuma di atas kertas. Misal aku mau diet turun 10 kilo tapi nggak dijalanin gitu. Terus besok aku mau gaji 50 juta per bulan, tapi kerja kamu dengan yang so-so seperti itu dan di perusahaan yang tidak challenging hidup. Ini. Makanya kenapa kamu tuh lebih nanya
banyak worriednya jadi orang. Kalau dikasih pilihan pasti nggak bisa, ya. Dikasih pilihan nggak bisa. Udah itu banyak sekali kesempatan yang sebetulnya kamu kayak lewatin di sini. Sayang banget ya, teman-teman. Ayo mulai sekarang tuh harus ada ajak. Ini yang kayak lost tuh kan, ada kartu Two of Swords. Tuh, kamu banyak ngelihat orang, kamu banyak dapat contoh, kamu banyak melihat orang yang menginspirasi. Tetapi bingung, mana nih? Banyak pintu yang terbuka, mana yang cocok buat aku ke arah mana? As a human itu harus memilih, as a human itu harus punya progres. Ya. Kamu ini adalah tipe-tipe orang yang banyak melihat tetapi bingung mau gimana. Ya nggak ketemu sayang. Ada kartu Ace of Pentacles, ada kartu Queen of Wands. Kamu tuh gini, apa yang kamu kerjakan di sini pokoknya kelihatannya ketika kamu punya ilmu sedikit, oke, gue tampil. Ini tuh belum bisa. Masih ada ambisi atau ego di sini. Jadi kamu nggak belajar. Aku tahu berani is berani, tapi kamu terlalu berani dan aku bilang di sini semacam masih sedikit. Ibaratnya kalau sekolah masih satu paragraf, kamu tuh belum kenal bener-bener siapa kamu. Yang penting kamu tuh pengen kayak orang tuh ngeliat kamu wah gitu. Ini hati-hati ya, karena bisa menyesatkan teman-teman, kayak nggak pakem. Dimana kamu duduk kalau tidak nyaman, kamu tidak dari hati hanya karena kamu ngeker atau kamu apa, nggak akan nyaman. Ibaratnya kamu duduk di kursi yang paling bagus banget ya, misalnya kamu naik bisnis kelas atau first class gitu, tapi kayak rasa kursinya kayak berduri ya, karena standar kamu cuma di ekonomi gitu loh, tapi kayak dipaksain. Nah ini hati-hati, ini orang yang masih kayak riuh nggak tahu jurusannya kemana, masih gampang terombang-ambing ngikutin mau orang. The Sun dan ada kartu 7 chalice, banyak maunya. Kamu di sini banyak mau, namun kamu belum jelas ya. Diharapkan kan jelas untuk mau ya. Kamu diharapkan di sini harus jadi orang yang jelas untuk punya mau. Kamu punya banyak mau. Bingung aku jelasinnya. Punya banyak mau yang semuanya kayak mau dijabanin gitu loh. Jelas, kelihatan banyak maunya. Cuman ngejalaninnya di sini kayak yang mana ya, yang mana ya. Coba deh, kira-kira yang paling dekat dengan jiwa kamu yang mana? Kamu harus tanyakan kepada semesta. Kalau perlu sholat tahajud, ibadah, nggak usah keker-keker orang, nggak usah lihat kesuksesan orang lain. Karena nih ambisinya bahaya, ya. Kalau aku bilang yang nomor 3 ini masih belum ketahuan, masih abu-abu, gray area, karena masih labil. Di sini ada King of Chalice dan ada kartu Ace of Chalice. Lagi-lagi galau akan kemauan. Aku kira-kira hatiku kemana ya, emosionalku kemana ya. Nah, kamu harus belajar banyak teman-teman. Kamu harus catat. Pertama, kamu harus banyak berdoa dulu sama Tuhan yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, kenapa ya aku tidak diberikan kemajuan? At least misalnya kamu udah sekolah tinggi-tinggi tapi gaji kamu nggak sepadan. Ini biasa banyak terjadi. Atau kamu selalu merasa ketinggalan dari orang-orang yang ada di sekeliling kamu. Padahal kamu tuh udah coba untuk begini tekniknya, kamu udah belajar, tapi tetap aja kamu kayak nggak nyantol ke situ. Ini berarti ada sumbatan di sense of apa ya? Kalau kita bilang tuh otak limbus kita tuh kayak nggak bekerja dengan baik. Jadi kamu tuh orangnya banyak galau, banyak ragu, nggak yakin, nggak stabil, kayak ruwet gitu loh. Ya ini aku ngeliat kayak ada angka 6 di sini, itu ruwet, banyak opportunity tapi kamu kayak nggak ambil, kayak skip. Mungkin di sini ada juga yang apa ya? Cuman berpatokan sama hasil. Ibaratnya yang penting kelar.
yang penting gue sibuk, yang penting gue ngerjain, tapi kayak arahnya kemana tuh masih kayak abu-abu. Ini aku clear abu-abu ya. Coba kamu visualisasikan, ini aku abu-abuin semua di layar. Kalian bisa nggak pakai mata batin ngelihat itu warna abu-abu? Kalau kalian bisa tembus, coba kalian bayangin ada sinar warna putih di sana. Sinarnya itu masukin ke mata ketiga atau di cakra di antara kedua alis. Pejamin mata, lalu bayangkan semua cahaya yang masuk ke dalam cakra ketiga kamu yang di tengah-tengah alis ya. Di tengah-tengah alis kayak ada mata gitu, bayangin mata itu masuk cahaya dan silau sekali membersihkan semua bagian dalam isi kepala kamu. Kalau kamu rasa mual, rasa apa setelah itu, pastikan semuanya bersih karena aku ngelihat semuanya kayak gray area atau abu-abu. Ini biasanya orang yang banyak ambisi tapi tak menjalani. Ini aja talk to your angels masih bingung. Ya, kalau seandainya kalian sudah merasa di dalam kepala kalian bersih dan sudah bersinar ya, sudah bersih setiap sela di kepala kalian, nanti malam sebelum tidur, Tuhan, kamu buat 2 keinginan. Kamu fokusnya, kamu sukanya apa? Aku masak, aku telatenin misalnya gitu, atau aku apa gitu. 2 aja yang kamu mau dari sekian banyak keinginan kamu. Lakukan itu selama 7 hari berturut-turut. Nanti kamu akan dapat dari mimpi dan itu arahnya, oke? Kemudian kita masuk kepada sesi terakhir. Di sini ada kartu justice tuh, lagi-lagi ya. Kamu harus dituntut untuk memilih mana yang bisa kamu ambil, mana yang enggak, supaya kamu tahu jalur kamu. Jadi aku bisa bilang di sini adalah gray area, dan orang yang memilih ini itu belum sepenuhnya ada spiritual awakening karena masih tertutup sama namanya kebingungan dan juga ambisi dan juga mau yang banyak. Oke, aku sudah bantu untuk clearkan buat kalian. Aku juga jadi pusing. Semoga ini menjadi, nggak usah berkecil hati, ini belum ketemu jalurnya aja gitu ya, belum ketemu jalurnya aja. Kamu harus tanyakan sama diri kamu, next kalau aku buat begini lagi, kira-kira bulan depan aku buat lagi, semoga kalian bisa menebak arahnya kemana. Oke, terima kasih yang sudah ikut readinganku. Jangan lupa untuk di like, share, subscribe Potato Tarot channel ketigaku biar cepet dong bisa 10.000 subscribers dan yang nonton banyak. Sebarkan ke teman kalian. See you, bye bye.